Kalau hernia ini bukan. Ini memang ada pembengkakan, terus posisi di sini ada abses. Itu karena mungkin lukanya nutup, ada infeksi nggak bisa keluar, kebentuk nanah, bentuk rongga-rongga. Nama saya Della. Ini biaran saya namanya Boni. Datang ke sini karena ada bengkak di pangkal pahanya. Kalau hernia ini bukan. Ini memang ada pembengkakan, terus posisi di sini ada abses. Nah, ini kan dia bentuk lubang-lubang nih. Iya. Ini lubang nanah tuh. Oh Ini iya. abses. Ini kan lokasi kebetulan dekat Kotor ya, kelamin, Dok. kotor kayaknya awalnya. Terus ini kan posisi dia birahi, belum disteril. Iya. Pasti birahi. Posisi birahi pasti produksi urin juga lebih banyak. Oh iya. Sering ngumpulin. Ini dikawinin apa enggak? Enggak, karena kan Saran dia- saya sekalian di steril aja. Jadi dikebiri sekalian, jadi biasanya sekalian kita bersihin dalamnya nih. Karena ini harus di black nih. Iya. di Kebiri nggak apa-apa dok. Nggak Soalnya apa-apa. dulu kan pernah kita mau curug Kebiri aja, tapi kata dokter dulu jangan kasihan biar dia dulu Iya, sebelumnya. tapi ternyata kan nggak dikawinin. Iya nggak kawin karena agak susah emang karena dia Pasangannya susah. pasangan susah, apalagi dia cacat gini kan. Iya. Maksudnya kalau nanti dikebiri kan yang pertama hormonnya jadi stabil. Dianya jadi nggak gampang stres. Terus jadi resiko buat luka-luka gini lebih rendah. Iya. Oh gitu. Karena Ya kalau udah. kayak gini kan pasti dia pingin kawin terus. Iya. Pingin kawin terus, efeknya pasti lebih gelisah di kandang. Pasti ini bentur-bentur area kandang nih. Iya kali. Ya udah dok, di Kebiri aja. Dikebiri aja ya. Maafin saya. Kirain karena dia sering pakai kaki kanannya itu, Dok. Jadi ininya bengkak. Kalau ini bengkak efek karena ini Bukan, dipakai buat jalan memang betul. Di bawah jalan dia dok karena udah. Tapi di area sini Iya, kebetulan di sini itu ya. kotor. Kalau ini memang bengkaknya bengkak otot ini. Oh iya. Otot ya dok. Ya otot karena buat tumpuan Tapi terus. sebelumnya nggak seperti itu dok. Ini baru berapa bulan aja. Baik, ini saya cukur dulu, saya izin ya. Boleh. Saya cukur area sini. Satu tempat doang, tapi dia kayak sebelumnya mungkin ada bisul kecil. Dia bisulnya nggak pecah, jadi kayak nanahnya nyari rongga. Jadi dia bentuk kayak lorong-lorong, makanya tadi banyak titik-titik tempat Iya. nanah keluar. Oh gitu. Jadi ini nanti karena dia bentuk rongga, mau nggak mau harus kita bongkarin. Seenggaknya nanti kita gunting-gunting, kita flush dalamnya. Jadi nanti kemungkinan pos operasi untuk bagian yang luka absesnya kita buat ada yang bagian terbuka. Karena kalau posisi seperti ini kita buat untuk luka tertutup, nanti pasti akan gembung-gembung lagi. Yang penting bagian dalamnya rongganya kita robek semua, kita bersihkan semua. Ada beberapa bagian yang akan kita jahit, namun ada yang kita biarkan untuk tetap terbuka. Jadi untuk jalan contoh kita ngasih obat atau semisal dia akan kebentuk serum lagi, serumnya biar keluar. Jadi biar tidak melanjut jadi nanah. Padahal tiap hari saya bersihin kandangnya terus, kotorannya kan pasti malam doang. Pagi itu saya bersihin sampai bersih semua, saya bersihin semua kotoran nggak ada semua sampai benar-benar bersih, tapi dia itu tidurnya di luar. Oke. Kalau selama di kandang, kandangnya besi aja atau Besi ada aja alasnya? sih, besi Nanti aja. sementara karena ini kan sebenarnya dia obesitas nih. Beratnya 9,7 kilo. Kebetulan kalau lihat secara fisik kan badannya Badan- nggak ada oh, iya. ramping-rampingnya sama sekali nih, jebul.
Jadinya ketika dia posisi obesitas, tumpuan berat badan kan di kaki nih secara alamiah. Kebetulan kakinya dia cuma 3. Dan kita lihat kaki yang bekas diamputasi, ototnya di situ lebih tegang. Artinya dipakai tumpuan juga sama dia. Betul, Dok. Belakangnya dipakai jalan. Dipakai jalan sekarang udah sering banyak. Terus mau nggak mau dengan posisi seperti ini ya nantinya berat badan wajib diturunkan. Sebenarnya udah sempat turun, Dok, kemarin. Udah sempat turun kayak 8 kilo. Tapi setelah sebulan ini nafsu makannya timbul lagi. Siap. Nanti tetap harus kita dietkan. Iya. Setidaknya beratnya nanti harus di 6 sampai 7 kilo dulu. Ya. Kalau enggak khawatirnya karena dia pakai kakinya tetap buat tumpuan, nanti takutnya berulang infeksinya. Oh gitu, Dok. Terus kebetulan kan memang dia juga belum dikebiri. Ini juga ada aktivitas dia risau, lebih hiperaktif, itu salah satunya juga pengaruh karena hormon reproduksi. Jadi nanti operasi absesnya kita baringin dengan kebiri. Harapannya ketika dikebiri hormon reproduksinya juga menurun, nantinya aktivitas dia juga akan berkurang. Jadinya kejadian-kejadian seperti ini biar nggak terulang. Sebenarnya kalau pikir-pikir dia jarang aktivitas ya, karena dia kan sukanya malam biasanya. Iya, malam. Karena dia hewan malam. Iya. Malam sih tidur. Ya kan dia warawiri gitu. Oh, kalau malam nggak ada sih. Iya. Soalnya kalau sekarang ini dunia ini udah dibalik nih. Kalau malam saya masukin kandang, sehingga dia tidur. Dari jam 10 tuh udah tidur dia, udah pules itu. Di rumah ada yang betina enggak? Nggak ada. Dulu ada. Di lingkungan rumah masih ada musang-musang liar apa enggak? Dulu sih ada, tapi sekarang udah nggak tahu. Iya, takutnya ini. Dia kan apalagi udah 5 tahun nih. Hormon reproduksinya kan ibaratnya ngumpul di badannya dia kan. Sementara dia bisa mengenali dalam jarak 2-3 kilo ketika ada betina birahi di sekitarnya. Apalagi musang kan artinya malam hari nih. Malam mereka yang betina mungkin keliling, dia nyium aromanya, pasti dia gelisah. Itu juga bisa, jadinya lebih banyak mungkin lompat-lompat di kandang atau pindah-pindah posisi terus. Jadinya lecet. Terus untuk kandang nanti sementara selama masih ada luka dikasih maaf saya batuk. Apa, Dok? Nanti dikasih alas dulu atau dibeliin keset yang bentuknya kayak plastik gitu. Tahu, jadi biar nggak terlalu banyak gesekan dulu. Itu untuk alas. Lebih baik lagi semisal ada kayak popok, dikasih popok. Cuma yang jadi PR yang pertama dia kan obesitas. Obesitas kayak manusia, namanya obesitas itu pasti ada kemungkinan dia gangguan organ dalam, meskipun kita nggak tahu apakah dia ada sumbatan lemak di pembuluh darah yang nanti bisa memicu gangguan jantung, ada perlemakan di hati atau enggak, kita kan nggak tahu nih. Kalau dari penampakan fisik nggak kelihatan. Biasanya kalau ada perlemakan hati kadang badannya kelihatan kayak pucat kekuningan. Ini enggak. Terus kalau lihat dari sumbatan pembuluh darah ada atau enggak, kalau posisi dia masih ringan biasanya tidak terdeteksi. Cuma kalau semisal dia ada sumbatan yang besar, kadang kalau kita tekan nadi oleh manusia itu detaknya nggak stabil. Tadi dia stabil, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau semisal kita mau mengkonfirmasi, baiknya sebenarnya lab darah dulu. Kalau semisal kita ingin tahu nih, karena kan nanti ada bius nih. Terus yang kedua PR dia usia sudah 5 tahun. 5 tahunnya musang, kalau manusia plus minus 1 tahunnya itu 7 sampai 10 tahunnya manusia. Jadi 5 kali 35. Antara 35 sampai 50 tahun usianya dia sebenarnya. Jadi belum tua. Belum. Usia bisa sampai berapa, Dok, ini? Dia bisa sampai 15-20. Yang penting sehat, nggak kena penyakit. Makanya tadi saya nyaranin mumpung masih 5 tahun nanti divaksin setidaknya sampai usia 7 tahun. Nah, usia segini kita juga nggak tahu ada gangguan organ dalam apa enggak. Sama kayak kita misalnya nggak kelihatan sehat, disuruh medical check up, tiba-tiba tahunya ada gangguan. Nah, karena ada 2 faktor ini, obesitas dan usia yang sudah 5 tahun akan meningkatkan resiko saat dibius. Kondisi muda aja kan ada resiko nih. Dia usia segini resiko juga ada terhadap pembiusan. Resiko apa secara umum yang berhubungan dengan obat bius? Resiko yang biasa muncul gangguan organ dalam, khususnya hati atau ginjal.
Karena obat bius dia nyerangnya kedua bagian ini. Tapi kalau dia nggak ada masalah, dia nggak ada apa-apa. Ya kayak dulu waktu mau operasi lab darah enggak? Ada. Nah, dulu kan lab darah dulu kan ya, jadi tahu kondisinya seperti apa. Ini pun juga sama, semisal dilakukan lab darah dulu, nanti kita tahu kondisi dalam tubuhnya seperti apa. Semisal memang layak operasi, bisa langsung tindakan operasi. Semisal contoh boleh operasi tapi ada catatan, nanti pos operasi akan ada treatment tambahan. Yang kedua, kematian. Kalau ini kita nggak bisa memprediksi. Sama kayak orang kondisi sehat, sesar, kadang ada kasus tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba cuci darah, tapi 1/1000. Cuma ini terburuknya saja. Nah, kira-kira ini nanti kan harus operasi nih. Mau dilakukan lab darah dulu atau tidak? Kayak kembalikan aja. Periksa aja. Mau periksa sekalian. Baik, berarti lab darah dulu ya. Langsung ada hasilnya dok? Ya. Berarti kalau lab darah dulu paling ditinggal dijemput besok pagi aja ya? Gitu ya. Jadi kan lab darah dulu nih. Habis lab darah saya analisa dulu hasilnya, baru setelah itu tindakan operasi. Operasinya sih hari ini. Atau nanti dijemput sekitar jam 9, jam 10. Biar nunggunya nggak lama maksud saya. Jadi yang paling habis ini minta bantuan buat megang buat ngambil darah. Nah, paling itu. Kalau dari hematologinya sih kondisinya oke. Dia memang parameter sel darah putihnya naik, ada iya karena indikasi infeksi ngarahnya ke agen infeksi bakterial. Berarti yang memang luka absesnya. Terus kadar sel darah merahnya dia naik, diiringi dengan kadar MCH-nya dia agak turun, artinya banyak sel darah merah muda yang baru dihasilkan. Sebelumnya ada perdarahan. Perdarahan entah dari bekas luka itu tapi nggak ketahuan, terus lanjut dia infeksi, terus plateletnya dia juga naik. Memang sebelumnya berarti memang ada perdarahan aktif. Kalau yang tapi nggak ketahuan, bisa jadi ya ini sih di lokasi infeksinya. Sebelumnya ada luka, mungkin luka entah kena besi kandang atau mungkin berantem atau apa nggak ketahuan. Lukanya tertutup, ada perdarahan makanya dia bengkak ototnya. Di situ karena mungkin lukanya nutup, ada infeksi nggak bisa keluar, kebentuk nanah, bentuk rongga-rongga. Jadi buat teman-teman semua yang punya musang, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk datang ke dokter hewan. Karena ke dokter hewan gak cuma menangani anjing kucing, tapi juga menangani semua spesies hewan. Dengan ke dokter hewan, teman-teman juga jadi tahu perawatan yang terbaik untuk musangnya seperti apa, program kesehatan seperti apa. Dan yang pastinya jangan lupa juga untuk selalu tonton Radian Channel agar teman-teman selalu mendapatkan informasi menarik dunia hewan khususnya dan juga dunia kesehatan hewan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tonton episode-episode selanjutnya. Dadah.